Halo, selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali. Sudah lama sekali saya tidak upload di video di channel ini, dan malam ini saya coba untuk membahas hal-hal simple aja di mikroskop. Saya sempat kepikiran ingin membuat video perihal cara menggunakan mikroskop yang baik dan benar, atau mungkin bagian-bagian mikroskop, menyebutkan bagian-bagian dan part-partnya. Tapi saya pikir di internet sudah banyak sekali yang buat video itu. Di YouTube sudah banyak sekali yang buat video itu. Hanya saja mungkin saya ingin membuat video yang berbeda. Saya ingin mengkoreksi saja dari video-video itu. Video yang sudah ada ya, ada beberapa yang memang salahnya tuh bukan lagi kurang tepat sih, tapi sebenarnya nggak benar gitu ya. Oke, kita langsung aja. Apa aja sih yang menurut saya salah atau tidak benar pada video-video yang, tapi saya nggak kasih video reaction, saya nggak nampilin videonya. Oke, saya langsung kasih kasus pertama aja. Jadi sering banget saya jumpai ya eh, kesalahan penyebutan ini di bagian nama, ya, di bagian nama part atau nama bagian dari mikroskop ya. Pertama yang sering salah disebutkan di dalam video-video edukasi itu adalah yaitu eh, diafragma dan kondensor. Oke, diafragma dan kondensor. Saya akan jelaskan seperti ini penjelasannya. Untuk menjelaskan yang tadi saya sebutkan, saya melepas bagian kondensor dari mikroskop di belakang saya, yakni mikroskop Nikon YS100. Ingin saya pertegas di dalam video ini bahwasanya diafragma itu adalah bagian daripada sebuah kondensor. Oke, jadi kebanyakan di video-video edukasi yang beredar di YouTube, umumnya mereka menyebutkan satu bagian saja, yaitu diafragma, atau menyebutkan kondensor saja tanpa memberikan penjelasan apa itu diafragma, atau diafragma itu yang diafragma itu gimana gitu. Oke, simpelnya gini, diafragma itu yang sedang saya gerak-gerakan ini. Ya, dia kalau di anime Naruto ya, manga, mata saringannya Sasuke ya, klien Uchiha ya, seperti ini. Bisa buka tutup berarti ini ya. Oke, ini diafragma. Nah, kalau satu set ini disebutnya kondensor. Ya, kondensor ada banyak yang umum dipakai untuk mikroskop-mikroskop seperti Yazumi 107BN, bahkan beberapa mikroskop monokular itu AB 1.25. Kenapa dinamakan AB? Mungkin ada seorang ilmuwan yang AB, aku pernah baca itu namanya AB juga, dari Jepang. Dan di kondensor ini kan ada nilainya ya, perhatiin ada nilainya 160, 40, 10, 4. Itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya itu adalah, ya betul, kamu jawab dengan benar. Itu adalah pilihan bukaan diafragma. Jadi ketika kita menggunakan perbesaran atau lensa objektif 100, maka bukaan diafragmanya ya, ini kita arahkan ke bagian yang 100 ini, atau garis yang putih itu di bawah angka 100, maka bukaan diafragmanya itu akan maksimal. Karena seyogianya pada perbesaran tinggi kita memang butuh masukan cahaya itu banyak, intensitas cahaya yang tinggi. Berbeda dengan perbesaran rendah, ketika kita menggunakan lensa objektif 4 kali ya, atau perbesaran rendah, ini kita tutup
atau diafragmanya kita arahkan bukaannya ke angka 4 kecil seperti ini. Apakah bisa disetting di tengah-tengah sini? Jawabannya adalah bisa. Pengaturan diafragma ini sendiri adalah sebenarnya lebih ke optimal atau tidaknya. Kelihatan ketika kelihatan atau tidak pada saat kamu pakai objektif 4 dan ininya di tengah bukan di 4, ya tetap kelihatan. Hanya saja nanti lebih optimal hasilnya kalau kita arahkan ke 4 itu. Oke, kalian bisa coba sendiri di mikroskop kalian. Itu sih yang saya sering temuin, tidak detail penjelasannya. Berikutnya adalah bagian pengatur fokus. Oke, ini agak banyak versi sih, tapi menurut saya pribadi ya, dan dibenarkan oleh senior saya juga yang sudah lama dan cukup senior dan berkecimpung di dunia mikroskop, Bapak Anang Rafli. Beliau pernah menyampaikan bahwa sebenarnya ada part di bagian sini, pengatur fokus kasar dan pengatur fokus halus. Banyak orang yang menyebut pengatur fokus kasar itu makrometer dan pengatur fokus halus itu mikrometer. Apakah penyebutan itu tepat? Menurut saya pribadi itu kurang tepat, karena sebenarnya kalau saya menyebutkan mikrometer, sepertinya mikrometer itu adalah sebuah satuan ukur atau mungkin menunjukkan alat ukur thickness atau ketebalan. Jadi menurut saya, walaupun sebenarnya saya paham itu adalah kosakata yang ada di Kamus Bahasa Indonesia kita terbatas ya, jadi mengambil beberapa kata yang mungkin sesuai, karena kalau teman-teman buka di manual book mikroskop teman-teman itu tidak disebutkan dalam bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris. Namun dalam istilah bahasa Inggrisnya itu tidak ada penulisan micrometer atau micrometer. Di sana tertulisnya fine focusing atau coarse focusing. Jadi menurut saya itu adalah kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang paling cocok adalah pengatur fokus kasar dan pengatur fokus halus, karena memang fungsinya untuk mengatur fokus dari objek supaya terlihat fokus seperti itu. Oke, yang terakhir adalah, jadi kita bahas 3 aja untuk di video kali ini, nggak usah terlalu banyak. Dan yang terakhir adalah posisi penggunaan mikroskop. Oke, rata-rata mikroskop yang bersumberkan listrik untuk arusnya ya, listrik PLN, itu kabel powernya terletak di bagian belakang mikroskop seperti ini ya. Jarang banget ada yang di depan, ada beberapa tapi nggak banyak ya. Biasanya mikroskop yang sudah terstandarisasi atau profesional, posisi kabel powernya di belakang sini, di bagian belakang mikroskop. Nah, yang jadi problem yang sering saya temui atau jumpai pada video-video tutorial mikroskop adalah sebenarnya bagian depan mikroskop itu di bagian mana dan bagian belakang itu di bagian mana. Oke, balik lagi, panduan teknisnya adalah sebenarnya yang paling benar adalah yaitu mengacu pada manual book dari mikroskop yang kalian beli. Depan untuk mikroskop Nikon IS100 ini adalah sini, dan belakang adalah sini. Ini belakang. Jadi ketika saya akan menggunakan mikroskop, posisi kepala seperti ini itu adalah sudah benar. Jadi posisi pengamat, posisi saya adalah di sini. Oke, bukan sebaliknya. Jika teman-teman memperhatikan di bagian leher, di bawah kepala mikroskop atau tube ini ya, itu ada pengaturan, skrup pengaturan. Ini dapat dikendorkan. Mikroskop yang pada umumnya bagian kepala ini dapat diputar setelah skrupnya dikendorkan, dan ini posisinya sebenarnya bisa, dia ada
kebanyakan bisa berputar 360 derajat ya. Jadi sebenarnya posisi pengamatan itu bisa dari samping gini juga atau sebaliknya. Tapi tidak direkomendasikan ya, bukan berarti nggak boleh, tapi cukup berbahaya jika melakukan pengamatan dari arah belakang. Bisa atau nggak bisa, hanya saja itu sebenarnya dihindari. Kenapa? Dikarenakan di belakang sini kan ada kabel listriknya tuh. Ya, kita menghindari kesetrum misalnya gitu ya. Dan standar operasionalnya adalah SOP-nya sesuai dengan manual book dari mikroskop, kebanyakan adalah seperti ini posisi yang aman. So, kita bahas itu malam ini. Nggak banyak, 3 poin aja kita ulangi kembali. Pertama apa? Kondensor dan diafragma. Jadi teman-teman tahu ya. Jadi poinnya adalah diafragma adalah bagian daripada kondensor dari sebuah mikroskop. Berikutnya adalah penyebutan untuk pengatur fokus kasar dan pengatur fokus halus. Jadi teman-teman bebas sih, mungkin di referensi teman-teman ada yang menyebutnya makrometer atau mikrometer, tapi saya pribadi saya lebih suka menyebutnya pengatur fokus kasar dan pengatur fokus halus. Dan yang berikutnya adalah posisi pengamatan yang pas atau yang benar. Sekian, selamat malam. Saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman muslim yang merayakan, dan selamat berlibur buat teman-teman yang sedang berlibur. Semoga kalian sehat selalu. Maaf baru upload video lagi, tapi saya akan usahakan untuk lebih sering lagi upload video di channel YouTube ini. Jadi jangan lupa dukung terus channel Cakrawala Mikroskop. Terima kasih.